Selamat pagi Mbak Nafisa. Selamat pagi Kak. Selamat datang di Klinik Mutiara Hati, khususnya di bagian gizi. Silakan duduk Kak. Makasih Kak. Iya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Kaila yang akan menemani Mbak Nafisa di sini buat cerita-cerita tentang masalah-masalah Mbak tentang makanan, tentang kesehatan gizinya Mbak kayak gitu. Oke Kak. Mbak Nafisa kira-kira ini ngapain nih kira-kira? Akhir-akhir ini aku cuma kuliah aja sih Kak, karena aku udah semester 6 juga. Semester 6 ya? Iya, soalnya menurut aku semester 6 ini lebih padat, bahkan untuk tidur aja kurang. Oh, sampai tidur aja kurang ya Mbak? Iya. Nah itu emangnya Mbak ngapain aja sih tugasnya kok sampai kayak gitu? Untuk prodiku sendiri di semester 6 ini kita udah dikasih dosen pembimbing gitu Kak. Jadi udah harus pasti gitu ya? judul skripsinya. Emang banyak jurusan apa sih kalau boleh tahu? Aku jurusan teknik Kak. Oh, jadi nanti skripsinya bahas teknik gitu Kak? Iya. Oke, semangat ya Mbak, nggak apa-apa. Memang wajar. Memang wajar. Semester 6 itu memang banyak tugasnya gitu kan Kak. Semester keramat mungkin ya Kak. Terus gitu tuh Mbak sampai stres gitu ya? Banget sih Kak, apalagi kalau udah deadline itu deket-deketan banget, itu aku bingung banget ngatur waktunya gimana. Bahkan aku ngerasa kayak sehari 24 jam itu kurang. Bahkan kayak gitu. Iya, jadi tidur aku kadang terganggu cuma bisa 2 jam, 3 jam. Terus kalau kayak gitu Mbak Nafisa biasanya kalau stres itu ya ngapain sih? Kalau biar gak stres nih aku mau ngapain? Aku isi sama makan sih Kak. Makan? Soalnya menurut aku nih, daripada aku sakit gara-gara nggak makan atau menahan makan, mending aku makan aja, yang penting aku sehat. Aku dulu berpikirnya gitu sih Kak. Mbak sih Kak, itu wajar banget sih terjadi kalau orang stres pasti lariannya ke makan biar semangat juga ya. Iya, mood Kak, booster banget tuh makanan. Terus biasanya kalau gitu itu kalau stres nih pasti kan makannya itu makan berat atau camilan? Lebih sering camilan sih Kak. Soalnya kan kalau camilan tuh lebih enak ya sambil nemenin tugas tuh. Lagi kayak gorengan. Oh iya martabak. ya, itu pasti bikin tambah semangat gitu Iya. kan buat ngerjain tugas. Lagi makanan manis kayak pancong. Pancong itu lagi viral-viralnya ya kan Iya. kayak sekarang. Tapi tuh gulanya tinggi banget ya kayaknya. Iya sih Kak. Banyak kan dari adonannya terus toppingnya. Nah tadi kan kakak bilang ya kalau sering makan gorengan sama manis kalau lagi stres itu biasanya di malamnya kayak malam atau kapan gitu Kak stresnya kadang-kadang? Nggak tentu sih Kak. Kadang kalau misalnya pagi itu aku lebih suka nyemil juga kan. Gitu. Aku skip sarapan, tapi aku suka nyemil. Dan itu nyemilnya kayak gorengan, pisang goreng, telur isi. Terus kalau malam nih lagi nugas nih, begadang, itu aku pasti kayak pesan kopi. Kan katanya kopi itu bisa menahan ngantuk kan. Terus habis itu GoFood pancong, martabak terang bulan gitu-gitu sih. Itu Kak. sering banget ya Kak berarti tiap malam atau tiap pagi gitu? Kalau yang pagi bisa dibilang rutinitas. Wah, itu waktu di kampus berarti Kak? Bener banget. Waduh, ya wajar sih Kak, soalnya di kampus banyak ya. Banyak banget jajanan. Aku kan kayak tergiur kelihatan enak nih. Pasti sih ya. Terus kayak pasti banyak yang makanan yang unik-unik gitu. Iya kan, di banget. kampus. Kayak sekarang kan lagi ngetren mochi-mochi itu kan. Oh Kak. iya, itu yang isinya coklat. Benar. Iya, benar. Saya paham Mbak, saya paham. Terus menurut Mbak apa setelah kebiasaan itu terjadi, Mbak itu merasa nggak kalau ada yang bikin Mbak nggak nyaman atau bikin Mbak khawatir gitu? Sebenarnya kalau di awal-awal misalnya seminggu melakukan rutinitas itu enggak sih Kak, tapi pas sudah setelah sebulan, 2 bulan, aku merasa banget badan aku kayak gampang capek, ngos-ngosan gitu sih Kak. Terus ada nggak kayak perubahan yang dulu Mbak rasa kesehatan tuh kayak gini terus sekarang berubah jadi kayak gini, ada nggak perubahannya? Ada banget Apa Mbak? Kak, soalnya aku merasa sekarang tuh gampang sakit. Gampang sakit Iya, dan
kalau naik tangga sedikit itu udah ngos-ngosan banget. Apalagi kelasku kan di lantai 2 nih Kak. Kalau aku naik tangga bareng temanku nih, aku ngos-ngosan pas sampai di lantai 2, sedangkan temanku tuh dia masih lincah, masih ngomong, masih kesana kemari. Iya, pasti nggak nyaman ya Mbak. Banget, ya. banget. Terus kayak dikit-dikit capek. Iya. Terus kalau datang ke kampus jadi nggak semangat. Nggak mood belajar. lagi, Heeh. Sedangkan yang lain pada kayak ambis gitu ya Mbak ya. Saya paham sih Mbak. Cuma kalau Mbak pikir-pikir lagi nih, misal kebiasaan Mbak ini terus berlanjut, kira-kira apa dampaknya nih Mbak? Dampaknya menurut aku sih kayaknya berat badan aku bakalan naik drastis, terus akan banyak timbul penyakit-penyakit yang lebih membahayakan, dan juga kalau paling terdekat sih kayaknya aku lebih gak pede ya Kak, soalnya aku lebih susah ya. cari outfit. Oh gitu, iya sih sekarang lagi musimnya OOTD gitu ya. Terus kalau Mbak merasa kayak nggak pede gitu ya sama Iya baju di banget, kok pakai baju yang lagi ngetren nih kok kelihatan gendut ya. Terus iya, nyoba yang lain sama gitu. Iya. Jadi itu merasa nggak nyaman ya buat Mbak ya. Itu wajar sih Mbak, apalagi anak zaman sekarang ya. Iya. Apa kayak banyak makan yang bisa dibilang nggak sehat. Iya banget sih Tapi Kak. pengen kelihatan image-nya itu tetap cantik. Benar. Iya, saya wajar sih Mbak. Inginnya kurus tapi makannya nggak sehat. Terus Mbak itu merasa nggak kalau itu tuh sudah menjadi masalah Mbak? Awalnya sih juga ya Kak, tapi pas merasa aku gampang sakit, gampang capek juga, aku merasa itu masalah yang mulai serius. Kalau boleh tahu masalah kalau gampang sakitnya tuh Mbak sampai sakit kayak gimana coba? Sebenarnya nggak parah sih Kak, cuman misalnya nih minggu ini aku batuk pilek, terus biasanya udah sembuh, tapi minggu depannya tuh sakit lagi, jadi nggak selesai gitu loh Kak. Terus mungkin juga lebih susah untuk bergerak juga ya. Benar banget. Terus ngalasan banget. Terus kayak males gitu ya Mbak ya. Benar, makanya itu aku pas kalau ada waktu luang juga nggak diisi dengan olahraga, scroll TikTok, makanannya lagi ngetren nih, apa? Emang zaman sekarang TikTok ini membebaskan. Bener. Ya. Terus apa tapi gue nggak pernah ya kayak di TikTok itu kayak melihat makanan yang sehat, atau kalau nggak tergerak untuk ikut olahraga gitu. Sebenarnya pernah sih Kak, apalagi sekarang tuh salad-salad kan menggiurkan juga ya daripada salad-salad yang buruk. Pernah aku nyoba bikin, nah itu menurut aku susah buat dilanjutin lagi karena aku males banget buatnya. Jadi kebanyakan aku kan beli itu jarang ada salad, aku jadi lebih sering nasi padang. Iya sih kayak emang nasi padang lebih menyenangkan. Iya, Terus kadang salad juga ini ya rata-rata yang dijual itu lebih mahal gitu. bener banget, Lebih daripada nasi padang. harga satu salad aja bisa jadi 2 nasi padang Kak. Iya benar. Nah, saya apresiasi sih Mbak kejujurannya Mbak tadi dalam cerita-ceritanya. Mbak sudah mulai menyadari kalau pola makan Mbak itu agak kurang benar, dan itu merupakan hal yang langkah yang penting gitu Mbak, langkah yang benar juga. Nah, kalau menurut Mbak nih, kalau dari 1 sampai 10, seberapa besar keinginan Mbak untuk melakukan perubahan? Kalau untuk melakukan perubahan mungkin di 5 atau 6 ya Kak. 5 atau 6 ya Mbak ya. Terus kalau menurut Mbak Nafisa gitu, kalau misalnya Mbak berubah nih ngikutin perubahan ini, apa saja sih yang Mbak Nafisa dapatkan? Terus kalau misalnya nggak berubah, apa dampaknya menurut Mbak Nafisa? Kalau misalnya aku melakukan perubahan ini, mungkin aku bisa lebih percaya diri dengan outfit yang lucu itu, terus nggak ngos-ngoskan lagi, lebih sehat juga. Nah kalau misalnya nggak berubah, mungkin aku bakalan banyak penyakit yang menghampiri aku ya Kak, soalnya kan berat badan aku semakin naik juga.
Betul sekali itu Mbak Nafisa. Nah, selain lebih sehat dan nggak gampang capek, Mbak juga itu bisa menambah energi Mbak, dan Mbak tuh bisa fokus sama belajar Mbak di kampus itu. Terus Mbak itu lebih fokus, terus nggak gampang stres juga gitu loh. Berarti lebih konsentrasi Iya gitu ya. betul. Terus nggak gampang burn out gitu loh. Terus eh kalau misalnya makanannya kurang teratur itu, Mbak itu juga akan merasa lesu, terus gak akan konsentrasi gitu lah. Bener-bener sih Kak, tuh hal-hal yang terjadi di kelas. Mungkin Mbak kayak gampang ngantuk gitu ya. Bener banget, Nah, padahal masih matkul pertama nih, iya. tapi udah lesu. Nah, itu bisa salah satunya karena pola makan Mbak yang kurang baik gitu. Nah, saya paham perasaan Mbak selama cerita tadi. Saya merasakan apa yang Mbak rasakan. Tapi coba kita lihat dari sisi lainnya Mbak, selain pola makan. Tadi kan Mbak cerita nih kalau aktivitas fisiknya agak kurang. Iya. Nah, berarti kan Mbak udah sadar kalau misalnya aktivitas fisiknya kurang benar. Terus menurut Mbak ingin juga nggak melakukan perubahan itu kalau aktivitas fisik? Sebenarnya pengen banget sih Kak, aku pengen banget ikut gym lagi. Wah, atau Mbak pernah ikut gym ya? lari. Pernah. Pernah. Terus kenapa kok Mbak nggak dilanjutin gitu? Soalnya aku rasa kurang jago gitu, jadi kayak insecure sendiri, jadinya aku nggak lanjutin. Terus sekarang berarti Mbak Nadia sama sekali nggak olahraga? Iya ya, nggak apa-apa Mbak. Apalagi Mbak kan sibuk kuliah kan. Iya, Saya itu. paham banget kalau sibuk kuliah itu pasti nggak ada Semester waktu. tua tuh udah kayak Iya. isinya tugas. Terus misalnya Mbak kan Mbak tahu kalau Mbak nggak pernah olahraga. Kira-kira kalau nggak pernah olahraga itu dampaknya apa sih Mbak? Benar-benar Lebih ke badan itu lebih cepet capek, apalagi kalau sedikit gerak nih udah pegel. Masalah itu tadi sih Kak. Benar banget sih Mbak. Dan kalau berat badan menaik itu bakal resiko kesehatan penyakitnya tuh bakal lebih banyak gitu loh Kak Mbak. Iya. Kalau Mbak udah tahu gini, mungkin kalau misalnya mau perbaiki dengan pola makan yang baik, terus aktivitas yang baik, itu bakal memperbaiki metabolismenya Mbak juga. gitu. Iya. Mungkin gara-gara aku pola makanku berantakan dan nggak aktivitas fisik itu sehingga metabolisme tubuhku buruk banget ya Kak. Iya, itu hal yang wajar sih Mbak kalau kayak gitu itu. Terus kadang kan ngemil kan juga bisa mengurangi stresnya Mbak. Iya. Jadi kayak bingung Mbak pasti juga bingung kan. Semakin stres semakin makan. Itu kayak lingkaran setan banget sih Kak. Iya, tapi kalau dibiarin terus Mbak, Mbak itu mungkin bisa semakin bergantung pada makanan yang untuk mengatasi tekanan akademik tadi, kayak misalnya tadi, gorengan-gorengan berminyak tadi gitu. Saya paham sih Mbak, perasaannya Mbak tuh seberapa susahnya gitu kan. Iya, aku susah banget keluar dari lingkaran itu. Tapi Mbak tahu nggak kalau misalnya kebiasaan itu kayak bisa berdampak ke sosialnya Mbak juga loh. Oh iya Kak. Aku juga ngerasa sih kayak kalau misalnya nih teman aku ngajak buat keluar atau foto outfit gitu, aku sering nolak soalnya aku merasa nggak. Nah iya betul sekali kan Kak. Itu juga berdampak pada hubungan sosial kan. Padahal interaksi sosial itu juga penting kan buat mentalnya Mbak. Kalau misalnya Mbak nggak ketemu, kira-kira bakal tambah Stres banget sih Kak. Soalnya kan manusia itu saling berhubungan sebenarnya, saling membantu itu Kak. Iya betul. Nah tadi kan Mbak Nifisa udah bilang ya kalau Mbak itu pengen berubah angkanya itu 5-6. Iya benar Kak. Nah menurut saya itu tuh adalah angka yang memiliki nilai yang bagus berarti Mbak Nifisa. Benar sih Kak. Tapi mungkin Mbak Nafisa belum tahu ya caranya untuk bisa berubah. Iya, aku bingung banget. Sebenarnya aku udah pengen banget berubah nih Kak, tapi aku nggak tahu langkah awal untuk melakukan itu apa. Saya paham banget sih Mbak.
apalagi ngemil itu menjadi rutinitas terus kayak refleks gitu ya, kalau Iya. nggak bagus nggak nyemilnya. bener. Mungkin kita bisa cari solusi bareng-bareng ya Mbak, buat Iya. Mbak Nafisa, Iya, Kak. biar bisa lebih nyaman untuk kehidupan saya, tapi dalam cara yang sehat gitu. Mau banget sih, Kak. Menurut Mbak Nafisa nih, ada nggak camilan lain yang sekiranya Mbak Nafisa ini kayak masih lebih sehat gitu daripada pancong, daripada gorengan? Menurut aku mungkin bisa buah ya, Kak. Iya benar buah. Kalau Mbak nggak suka kayak yogurt gitu, itu kan kayak lebih manis tapi juga sehat. Suka nggak Mbak Nafisa? Mungkin bisa dicoba ya, Kak, untuk variasi cemilan lainnya gitu. Terus Mbak Nafisa suka nggak kayak konsumsi kayak roti atau kue-kue yang dessert yang manis gitu? Suka banget, Kak. Ya, nah itu mungkin bisa diganti ke roti gandum, terus coklatnya tuh pakai yang dark coklat, jadi bukan yang manis-manis kayak itu. Bukan yang white coklat atau Iya, milk coklat ya, Kak. terus kalau misalnya mau minum susu atau minum kopi itu bisa dicari yang less sugar, itu juga bisa Kak. Iya. Selama ini aku carinya yang full cream. Wah, iya, nggak apa-apa. Itu memang enak sih. Enak Kak. banget. Iya. Cuma mungkin kalau Mbak Nafisa mau berubah, itu bisa menjadi pilihan. Oke. Iya. Kira-kira dalam seminggu ini Mbak Nafisa bisa coba nggak mengganti camilan-camilan itu kalau dalam tahap yang pelan-pelan dulu? Mungkin bisa aku coba ya, Kak. Secara bertahap dengan mungkin paginya aku makan buah semangka atau buah naga. Sebenarnya aku suka banget buah naga, Kak. Cuman karena keterbatasan penjual yang iya. Tapi lebih banyak semangka ya Kak. Iya. Nah itu bisa juga Kak, kalau punya baru buah naga itu bisa pakai semangka dulu. Terus mungkin Kakak Mbak Nafisa bisa kayak ganti camilan itu bisa dibuat stok itu Mbak. Jadi kayak misalnya susu atau yogurtnya itu disimpan di kulkas. Jadi kalau Mbak Nafisa nugas bisa pakai itu Langsung. ya. Iya, Jadi Kak. udah tahu nih kalau camilan yang ini tuh udah sehat. Oke, Kak. Iya. Akan aku coba. Terus kalau tadi selain camilan tadi kan Mbak Nafisa kurang aktivitas fisik. Nah, Iya. untuk Mbak Nafisa kalau perubahan ini Mbak Nafisa mau melakukan apa? Mungkin aku akan melakukan stretching atau workout di rumah aja. Yang gampang dilakuin sih, Kak. Soalnya kalau lagi ke gym atau lari di lapangan itu masih buat aku malu sih. Ya ide bagus itu Mbak, ide bagus. Jadi kayak olahraga itu nggak melulu harus kayak nge-gym. Setidaknya Mbak Nafisa bisa bergerak di dalam rumah. Mbak bisa lihat streaming YouTube seharian juga bisa. Terus kalau nggak jalan-jalan aja di sekitar rumah itu juga bisa. 10 menit doang stretching boleh nggak ya? Boleh kalau misalnya bertahap, misalnya 10 menit dulu, terus nanti kalau Mbak merasa kayak kurang nih, aku merasa mampu, itu bisa dilakukan lebih banyak lagi kan, karena umumnya olahraga itu minimalnya 30 menit. Gitu. Nah Mbak Nafisa, saya sangat mengapresiasi keinginannya Mbak untuk berubah. Apalagi Mbak kan udah jujur nih masalahnya apa aja, tapi Mbak Nafisa tuh udah sadar dan mau nih berubah untuk menjadi yang lebih sehat. Iya banget. Nah tadi kan kita udah punya goals nih ya Mbak. Kalau misalnya Mbak Nafisa di camilannya diganti menjadi yang lebih sehat, terus rajin melakukan aktivitas fisik walaupun ya cuma stretching gitu. Nah kalau misalnya nanti kita lihat perkembangannya di sesi selanjutnya, apakah Mbak Nafisa berkenan Kak untuk minggu depan seperti jamnya seperti hari ini aja mungkin ya? Iya, jadi kita bisa lihat nih perkembangannya Mbak Nafisa bagaimana. Jadi kita bisa lihat evaluasinya. Kalau misalnya masih kurang, mungkin kita bisa pakai cara yang lain. Mbak. Nah, saya senang banget Mbak Nafisa udah bisa datang ke sini. Mbak Nafisa udah mau cerita banyak-banyak di sini. Terus kalau misalnya Mbak Nafisa ada pertanyaan lagi, Mbak Nafisa bisa catat dulu pertanyaannya, terus tanya di sesi minggu depan. Ketemu saya lagi. Terima kasih banyak ya,
langkah awal perubahan aku ini. Sama-sama dengan senang hati Mbak. Semoga usahanya ini berhasil ya Mbak ya. Terima kasih Kak. Sampai jumpa.